kabarnya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Walaupun di keadaan pandemi seperti ini, semoga tidak melunturkan dan juga menghilangkan semangat iman kita. Nah, berbicara soal iman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Di mana di bulan Kitab Suci Nasional ini merupakan saat bagi kita untuk semakin mengenal Yesus dan memperdalam iman kita melalui sabda Yesus sebagai penuntun jalan hidup kita. Di sini saya Intan sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara pada hari ini. Namun sebelum semuanya itu, kita akan gerak lagu bersama. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar semua kegiatan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami, anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang kami masih nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, di sesi kali ini saya Intan tidak sendiri karena saya ditemani oleh pembicara keren, seorang biarawati. Penasaran siapa? Mari kita temui. Halo suster, apa kabar? Halo Intan, kabar baik. Kita karena pandemi seperti ini kita harus berjauhan ya Oh suster. iya, 1 meter. Iya. Nah teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita kehadiran pembicara keren, yaitu Suster Yasinta. Say hi dulu suster. Oke suster, hari ini di sesi ini kita punya materi yang sangat menarik ya suster, yaitu tentang penjala manusia. Nah, tentang penjala manusia ini saya juga belum tahu banyak ya suster, dan juga pastinya teman-teman di rumah penasaran juga seperti apa sih penjala manusia yang dimaksud itu suster. Penjala manusia itu kan dalam konteks kita lihat dari bacaan yang kita renungkan ini ya, itu berhubungan dengan panggilan murid-murid Kristus ya, murid-murid Kristus untuk menjala manusia. Jadi menjala manusia itu bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang ya dari mana-mana, kemudian kita membaptis mereka, kan yang dimaksud seperti itu. Ya syukur kalau bisa mengumpulkan orang, terus kita persiapkan untuk katekumen lalu dibaptis, oke lah. Tetapi yang dimaksud di sini dalam konteks ini adalah berhubungan dengan panggilan untuk mengikuti Kristus,
meneladani sikapnya, perasaannya, tapi juga perbuatannya. Oke, Suster. Jadi penjala manusia yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita itu menemukan Yesus ya sebagai sumber kehidupan kita. Ya, mengikuti Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Oke, Suster. Setelah kita tahu ya, menjala manusia itu mengikuti Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Nah, bagaimana sih cara kita manusia menjala manusia itu, Suster? Tentunya bukan dengan jaring ya, Suster. Nah, bukan dengan jaring seperti ikan ya. Iya. Nah, jadi menjala manusia ini banyak bentuknya, Intan ya. Jadi terlebih untuk saat ini saya bisa menjala manusia itu dengan cara keteladanan hidup. Misalnya keteladanan hidup, kalau seseorang itu rajin berdoa, berbuat baik, suka menolong orang, suka perbuatan-perbuatan yang nilainya baik, itu salah satu bentuk di mana melalui kesaksian hidupnya itu juga secara tidak langsung bentuk dari Menjala penjala manusia. manusia itu. Jadi melalui tindakan kita, perkataan kita, jadi kita bisa menjala manusia, Suster. Melalui sikap hidup ya, seperti Kristus teladankan kepada kita bagaimana dia bertindak. Kemudian selain dengan sikap hidup, itu juga bisa misalnya kita melakukan tindakan-tindakan. Sekarang ini kan lagi pandemi ya, Iya, corona Suster. ya, jumlahnya cukup banyak dan meningkat. Nah, ini seringkali kita juga kesusahan untuk menjumpai orang-orang ya di luar ya, karena tindakan kasih kita misalnya banyak kan sekarang orang diperlakukan pada tidak adil ya, banyak orang yang hidup sendirian gitu. Itu perlu perhatian kita sebagai anggota gereja. Kadang kita tidak bisa mengunjungi mereka, tapi pasti banyak cara yang bisa kita lakukan ya, misalnya dengan sarana ini HTM itu pun bisa nyapa orang lewat WA dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengetahui kondisi mereka saat ini dan apa yang bisa kita perbuat untuk teman-teman kita, untuk orang tua yang hidup sendirian, berusaha saat kita dan sebagainya. Nah, Suster, ngomong-ngomong soal pandemi nih ya, katanya itu air kelapa tuh baik loh untuk itu menjaga daya tahan tubuh kita. Kebetulan di sini sudah tersedia 2 buah kelapa, Suster. Monggo, Suster, boleh diminum, Suster. Aman untuk diminum kan? Wah, aman ini, Suster. Ini udah disterilkan belum ya ini tadi? Nah, Suster, pandemi ini tentunya membawa dampak yang sangat besar ya untuk kita semua. Betul. Juga untuk teman-teman yang di rumah nih, Suster. Kuliah online, terus juga belajar secara online. Terus nih yang paling parah nih, Suster ya, kita mengalami krisis iman ya, dimana juga kita lihat ya, banyak gereja yang ditutup untuk, ya itu tidak salah ya, karena itu untuk memutuskan mata rantai COVID-19 itu sendiri. Nah, Suster, setelah kita tahu ya cara-cara kita tadi, seperti tindakan kita, perkataan kita, juga pikiran kita, mengikuti teladan Yesus, itu juga sebagai cara kita untuk menjala manusia. Nah, setelah kita menjala manusia-manusia, setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, apa sih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, Suster? Jadi manusia yang sudah artinya ditangkap, dijala tadi, bukan seperti ikan yang Intan maksud tadi ya, mau diapakan itu. Jadi orang itu akan kita tuntun, Intan ya. Kita tuntun supaya mengalami Yesus sang sumber hidup itu. Jadi kalau tadi kita dengan aneka cara kita melakukan sesuatu usaha untuk menjala itu, dengan orang-orang yang kita jala itu bagaimana mengalami Yesus sang sumber hidup itu. Mungkin dia juga akan merasa bahwa oh aku nggak sendiri, terhibur, dikuatkan. Terus kalau Intan mengatakan bahwa sekarang perkuliahan harus online. Bagi yang pintar mungkin tidak kesulitan ya Intan ya. Tapi bagaimana mereka yang mengalami keterbatasan ya dalam mengerti dan sebagainya, itu kan mereka berjuang sendiri gitu. Sulit mengerti kan, itu kan menderita ya. Jadi kalau ada yang menyapa kemudian membantu ya, menawarkan diri, alangkah bahagia. Jadi orang seperti itu akan mengalami bahagia juga. Jadi sehingga apa, ketemu oh Tuhan terima kasih ya, ternyata ada orang baik. Nah, ini yang mau dicapai ya. Seperti yang
saya rasakan saat ini, Suster, di tengah sawah seperti ini ya. Ini temanya ekologis sekali ya, Suster. Nah, saya sudah bersama Suster di sini juga semakin memperdalam iman saya. Juga saya sangat bahagia nih loh, Suster, bersama dengan Suster. Kamu lihat ini aja sudah. Iya. Wah, Terima ini kasih sudah. Tuhan kan. Terima kasih Tuhan. Punya orang padahal ya. Iya. Nah, Suster, kita kan sebagai manusia yang sudah dijala ya oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, bagaimana sih sikap kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang sudah dijala oleh Tuhan itu sendiri? Ini kita sudah dijala ya. Iya, Terjala artinya sudah gitu. dijala. Jadi udah mengalami keselamatan. Ya, Tuhan itu sudah dialaminya, bahwa Tuhan tidak meninggalkan, mengalami keselamatan, mengalami kekuatan dan sebagainya. Iya, Suster. Lalu tugasnya adalah dia juga harus membantu orang lain juga mengalami keselamatan. Kalau dia tadi mengalami sukacita, penghiburan, dikuatkan, dia juga diutus untuk menghibur, untuk menguatkan yang lain. Sehingga apa ya, setelah mengalami keselamatan, dari awalnya mengikuti Kristus, mengalami keselamatan, kemudian juga dia menarik banyak orang menuju keselamatan. Dan itu yang menarik, Intan ya, di Kisah Para Rasul ya kan. Dulu pernah saya kira pernah belajar ya Intan ya kita ya. Pernah. Kalau ingat itu dari Kisah Para Rasul itu tentang jemaat perdana. Ya, hidup jemaat perdana itu kan contoh konkret bagaimana mereka telah mengalami keselamatan Tuhan itu ya. Mereka yang pertama itu berkumpul, ya toh, berdoa, kemudian memecahkan roti, ya toh, berbagi, ya, berbagi hidup, berbagi roti kepada yang lain. Setelah itu apa? Mereka, ya, selain berbagi roti, mereka juga akhirnya hidup mereka itu menjadi sesuatu yang menarik bagi orang lain, ya. Bahkan milik mereka menjadi milik bersama. Mereka tidak sungkan-sungkan membagikan apa yang mereka miliki demi kebutuhan orang lain. Dan itulah yang diharapkan dari kita yang sudah terjala, supaya juga menghayati cara hidup jemaat perdana. Itu perutusan kita, Intan ya. Iya, Perutusan kita untuk semua manusia. Iya, Begitu. Suster. Tapi kita di pandemi seperti ini tidak harus berkumpul seperti jemaat perdana ya, Suster. Ya, ini sekarang kita saling menjaga ya, membuat protokol kesehatan yang baik. Iya. Tapi kan seperti tadi saya bilang bahwa kita punya aneka cara yang kreatif untuk membantu, untuk berbagi dengan orang lain. Seperti kita kalau menaati protokol kesehatan ya, Suster, seperti memakai alat pelindung wajah yang seperti kita gunakan saat ini, juga memakai masker, terus rajin mencuci tangan, itu juga termasuk tindakan yang sudah mencerminkan kita meneladani Yesus secara sungguh-sungguh ya, Suster. Betul itu, Intan. Nggak usah hal-hal yang muluk-muluk. Iya. Karena dengan kita mengenakan protokol kesehatan yang Iya, baik, protokol kita kesehatan. mencintai kok orang-orang yang juga Yesus cintai, ya toh. Itu cara juga. Makasih. Dan kita juga bisa mendoakan teman-teman kita juga, entah itu yang sedang mengalami sakit. Kita juga bisa berdoa bagi bangsa ini, semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, itu juga termasuk contoh teladan kepada Yesus. Itu juga termasuk mencerminkan kita sudah mencontoh jemaat perdana ya, Suster. Nah, Suster, setelah ngomong panjang lebar nih, Suster ya, tenggorokan saya agak sedikit sakit ya, Suster. Panas juga saya. Iya, panas juga ya, Suster. Kebetulan ini ada air kelapa nih, Suster. Ayo diminum, Suster. Segar sekali kelihatannya, Suster. Mari kita minum. Teman-teman di rumah juga mau? Boleh, ambil sendiri ya. Di kebun. Iya. Wah, tadi setelah minum ini tadi tenggorokan saya sudah segar, Suster. Ya, segar. Suster juga sudah segar ya, Suster. Sekarang terasa segar. Nah, saya juga semakin tahu banyak nih, Suster, setelah berbincang-bincang dengan Suster, punya pengetahuan yang baru lagi, apalagi mengenai materi ini ya, tentang penjala manusia. Juga dengan teman-teman di rumah pastinya pasti sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak ya dari Suster. Terima kasih banyak ya, Suster, sudah hadir di sesi ini. Sama-sama, Intan. Semoga Terima Suster kasih. selalu sehat. Intan juga. Ya, Suster. Wah, tidak terasa ya teman-teman, sesi kita pada hari ini sudah hampir berakhir. Saya Intan sebagai pembawa acara dan juga teman-teman yang bekerja di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh iya, sebelum itu kita akan bersama untuk gerak dan lagu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabdamu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami, sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.